Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil adil adim, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan FAI. Yang saya hormati Bapak Dr. Khairul Umam selaku Kaprodi PAI. Yang saya hormati Bunda Iva Inayatul Ilahiyah selaku DPA PAI 3E. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin selaku dosen pengampu filsafat pendidikan Islam. Di sini saya Muhammad Ilham Zanwar akan menjelaskan tentang lingkungan pendidikan Islam dalam perspektif luas di abad 21 dalam filsafat pendidikan Islam pada poin ke-9 yang ada di RPS. Di sini saya akan menjelaskan yang ada di peta imajinasi yang saya buat. Pengertian daripada lingkungan pendidikan itu apa? Lingkungan pendidikan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar proses pendidikan. Jadi apapun yang ada di sekitar proses pendidikan itu disebut lingkungan pendidikan dan berpengaruh pada perkembangan peserta didik baik secara langsung atau tidak langsung. Jadi apapun yang ada di sekitar dalam proses pendidikan itu disebut lingkungan pendidikan. Nah, dalam hal ini yang dapat mempengaruhi peserta didik baik secara langsung atau tidak langsung itu mulai dari aspek fisik. Itu akan mempengaruhi daripada proses pembelajaran siswa. Misalkan dari sarana prasarana pendidikan. Misalkan contohnya seperti kenyamanan ruang kelas atau dalam bentuk pemerintah yang mengalokasikan dananya dalam tujuan pendidikan. Kalau lebih kecil, misalkan dalam lingkungan kelengkapan dalam lembaga sekolah, misalkan buku, alat peraga atau teknologi lainnya, itu akan mempengaruhi daripada lingkungan pendidikan, proses pembelajaran baik secara langsung atau tidak langsung. Kemudian ada juga faktor sosial, misalkan interaksi antara siswa dengan keluarganya atau dengan lingkungan sekolahnya atau masyarakatnya. Nah, hal tersebut akan mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Misalkan hubungannya dengan dalam sekolah, hubungannya dengan guru, dengan teman sebaya itu harmonis, maka itu akan mempengaruhi kedepannya. Kemudian ada lagi tadi aspek psikologis yang akan mempengaruhi dari pembelajaran baik tujuan pembelajaran baik secara langsung atau tidak langsung tadi. Psikologis ya mengacu pada psiko itu jiwa, logos itu ilmu kejiwaan, atau mengacu pada emosional daripada siswa itu sendiri. Kan ketika siswa itu telah effort atau telah berusaha melakukan suatu hal yang telah diperintahkan oleh guru atau melakukan suatu hal yang baik dan mencapai suatu prestasi, maka setidaknya kita seorang guru memiliki kesadaran untuk memberikan apresiasi dalam usaha yang dilakukan oleh murid tersebut. Kemudian dari aspek budaya yang mengacu pada penanaman nilai moral dan tradisi atau kebiasaan habit dalam anak didik tersebut. Ya, misalkan dari paling utama yaitu seperti kayak lingkungan keluarga, memberikan nilai norma, memberikan nilai kedisiplinan, kerja keras, tanggung jawab dan lain-lainnya. Itu akan mempengaruhi. Kemudian ada juga yang mempengaruhi dari aspek ekonomi, misalkan dari keluarga yang kurang mampu, itu kan akan mempengaruhi daripada proses pembelajaran atau lingkungan pendidikan tadi.
Kan lingkungan pendidikan tadi kan nggak mengacu pada lembaga sekolah saja, tapi seluruh tempat atau waktu yang terjadi proses pembelajaran itu dinamakan lingkungan pendidikan. Kemudian yang dimaksud dengan secara langsung atau tidak langsung, ya mudahnya secara langsung atau tidak langsung itu mudahnya ketika kita menerima suatu atau mentransfer ilmu, misalkan ilmu fikih, kita mentransfer ilmu kepada seorang peserta didik. Nah, nanti ada perubahan pengetahuan dari mulanya peserta didik itu tidak tahu kemudian tahu. Nah, itu dinamakan secara langsung, perubahan secara langsung. Nah, tidak langsung itu apa? Ya sebaliknya, misalkan kayak pembiasaan yang tidak disadari oleh peserta didik yang diberikan oleh pendidik, misalkan kayak pengalaman, penanaman, memanage waktu, disiplinan, tanggung jawab, ya kebiasaan, pengalaman yang tidak disadari lah dalam pembentukan pengembangan potensi yang ada dalam peserta didik. Kemudian macam-macam daripada lingkungan pendidikan. Ya, yang pertama ini lingkungan keluarga. Ya, kita ketahui lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan. Lingkungan yang penting bagi anak didik dalam Islam itu lingkungan yang paling utama, paling memiliki peran penting, peran kritis dalam pengembangan atau pemberian nilai dasar, yaitu lingkungan keluarga. Bagaimana lingkungan keluarga itu memberikan nilai-nilai dasar, norma, tradisi, aturan, kemudian yang hal lain yang dapat diterapkan atau ditanamkan dalam anak didik itu, supaya nanti jika mengacu pada lingkungan sekolah, lingkungan formal tempat pendidikan berlangsung secara sistematis. Nah, terus nanti orang tua atau lingkungan keluarga dapat memilih, dapat menentukan mana lingkungan sekolah yang dapat terus mengembangkan nilai-nilai dasar yang telah ditanamkan dalam anak didik tersebut. Jadi hampir sama lah, lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga mengacu pada penanaman nilai-nilai dasar yang ada dalam anak didik. Kemudian lingkungan sekolah itu mengacu pada pengembangan daripada yang telah ditanamkan oleh keluarga itu tadi, dan juga mengacu pada secara sistematis. Ya, ada tingkatan-tingkatan dalam hal tersebut, memiliki kesiapan daripada kehidupan di dalam masyarakat, milik kelayaan dalam kecakapan interaksi di masyarakat. Kemudian ada juga lingkungan masyarakat, lingkungan yang lebih luas di luar keluarga dan lingkungan sekolah. Nah, ini yang mencakup daripada lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah yang lebih luas cakupannya, dan juga memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Kemudian kita mengacu pada ciri-ciri daripada lingkungan pendidikan. Yang pertama, memiliki tujuan. Ya, yang kita ketahui ya, pasti proses pembelajaran pasti memiliki tujuan pendidikan. Apa yang dituju itu, misalkan dari pengembangan karakter atau lainnya. Nah, pasti memiliki tujuan. Kemudian ada mengandung unsur pembelajaran. Nah, tidak hanya sekedar teori saja, tidak memiliki sekedar tujuan saja, tapi juga ada unsur pembelajaran di dalamnya, ada pentransferan ilmu, nilai-nilai dalam anak didik. Kemudian juga melibatkan interaksi sosial. Nah, dengan kita tahu mengandung unsur pembelajaran, pasti adanya suatu guru dan juga adanya murid dan juga teman sebayanya atau hal lainnya, atau masyarakat atau lingkungan masyarakat dan juga keluarganya. Nah, adanya suatu melibatkan interaksi sosial, ya antara murid dan guru, mungkin seperti itu, murid dan murid, atau hal murid dan keluarga, atau murid dan masyarakat. Ya, mudah seperti itulah, melibatkan interaksi sosial. Kemudian bersifat kondisional, ada juga mendukung
pengembangan diri. Jadi tidak mengacu pada poin 2 saja atau pentransferan ilmu, tapi juga pengembangan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Jadi mengacu pada kayak fisik, mental atau lainnya gitu. Nggak mengacu pada pentransferan ilmu saja. Dan juga mengandung pengembangan diri, kemudian berlangsung secara berkesinambungan. Jadi mulai dari keluarga, kemudian disambung oleh lingkungan sekolah yang lebih sistematis, memiliki kesiapan, memiliki pengajaran untuk memiliki kelayakan hidup di dalam masyarakat. Kemudian ada sebagai lingkungan masyarakat sebagai penguat daripada proses pembelajaran tadi. Kemudian menciptakan pengaruh langsung atau tidak langsung ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal antara langsung dan tidak langsung. Pentransferan ilmu dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian kalau tidak langsung ya tidak kita sadari, tapi sedikit demi sedikit akan mempengaruhi daripada kelakuan kita, perilaku kita. Kemudian dampak positif, negatif, perubahan. Nah, perubahan ini banyak banget. Kita mengacu pada teknologi aja. Kan dulu kan masih belum ada teknologi yang semaju zaman sekarang. Kita mengacu pada teknologi aja. Jika diacu pada aspek sosial, dampak positif daripada teknologi itu pembelajaran memungkinkan kolaborasi lintas budaya dan memperkuat ukhuwah Islamnya secara global. Nah, itu daripada aspek positif, aspek sosial yang berdampak positif daripada teknologi. Kemudian ada juga sosial yang bersifat negatif, yaitu adopsi teknologi tanpa kesiapan infrastruktur dapat menyebabkan eksklusi sosial bagi kelompok yang kurang mampu secara ekonomi. Eksklusi ya seperti kayak diskriminasi atau penyingkiran atau penyimpangan daripada penyisian daripada orang yang tidak mampu secara ekonomi, yaitu. Kemudian kita lanjut pada aspek budaya. Nah, pemanfaat teknologi digital memungkinkan penyebaran nilai-nilai budaya Islam ke seluruh dunia, memperluas pengaruhnya. Nah, itu dari aspek budaya, nilai positif. Kemudian negatif, adanya budaya asing yang masuk dalam nilai-nilai agama Islam tanpa adanya seleksi gitu. Itu dampak negatifnya. Tercampurlah budaya-budaya yang tidak sejalan dengan nilai Islam. Kemudian dari nilai spiritual itu dapat menyebarkan materi Islam, atau kita mudahnya itu kayak dakwah dalam medsos, itu dapat disebarluaskan dan itu mudah untuk kita capai, kita akses gitu loh. Kemudian dampak negatifnya itu apa? Jika hal tersebut tidak diimbangi oleh pengawasan atau pemerhatian dari seorang orang tua kepada peserta didik, itu akan mengacu pada dangkalnya pemahaman daripada spiritualnya tanpa makna mendalam, ya sekedar dia tahu mukadimah daripada pengertian apa ini, tanpa dia tahu makna yang lebih esensial daripada yang dia pahami. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf ada sedikit pantun. Kupu-kupu terbang ke taman, hinggap manis di atas bunga. Senyummu manis tak tertahankan, bikin hati jadi tak berdaya. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.